157 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang selengkapnya berbunyi. Ayat 1, perkara perselisihan hasil pemilihan bisa diadili oleh Badan Peradilan Khusus. 2 ayat 2, Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Ayat 3, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota akan berakhir berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf A dan huruf B di atas. Telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelenggaraan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan kewenangan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu 1. Untuk pelanggaran administratif, kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing, pasal 10 Undang-Undang 10 2016. 2. Untuk sengketa antar peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada di tangan pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing, pasal 22B, pasal 30, pasal 33 Undang-Undang 10 2016. Untuk sengketa penetapan pasangan calon, kewenangan penyelesaiannya merupakan jurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Halo. Pasal 135A, pasal Kayak mulai. pasal 115 Kah. Undang-Undang 10 2016. Nontonnya ka langsung na. Untuk Hah? Nonton langsung sa kewenangan Facebook. penyelesaiannya ada di tangan sentra gakumdu, Pak, dalam dah. provinsi dan atau panwas kabupaten kota, kepolisian, kejaksaan. Pasal 152. Pak, ya nak buat Nurdin, Pak Nurdin Idris. Selanjutnya, terhadap masalah kedua, perihal keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak 2017. Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan: A. Bahwa substansi pasal 158 Undang-Undang 10 2016 tidak berbeda dengan substansi pasal 158 Undang-Undang 8 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang selanjutnya disebut UU 8 2015. Sementara itu ada burung kutub di situ. Sementara itu terhadap pasal 158 Undang-Undang 8 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51 garis miring PU 13 Romawi 2015 bertanggal 9 Juni 2015 telah dinyatakan ditolak, dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 PU 13 Romawi 2015 bertanggal 9 Juni 2015 telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51 garis miring PU 13 Romawi 2015, Mahkamah menyatakan antara lain bahwa tidak semua pembatasan serta perda berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk menentukannya, sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 garis miring PUU 13 Romawi 2015, Mahkamah menyatakan antara lain bahwa rasionalitas pasal 158 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 8 2015 sungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar. B. Bahwa selanjutnya terkait dengan keberadaan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 tersebut, keberadaan, saya ulang,
bahwa selanjutnya terkait dengan keberadaan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menerbitkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, selanjutnya disebut PMK 1 2016, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 2017 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, selanjutnya disebut PMK 1 2017, yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 tersebut, yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang 10 2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak 2017. C. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskusi atau perdebatan tentang penerapan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan pasal 158 Undang-Undang 10 2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana undang-undang, dan itu pun sifatnya sementara. Sedangkan dalam hal yang disebut belakangan, kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsi dan mengadili norma undang-undang. Dengan demikian, mencampur adukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri. Menimbang bahwa meskipun Undang-Undang 10 2016 adalah undang-undang perubahan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 8 2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara Undang-Undang 8 2015 dan Undang-Undang 10 2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.1 di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2015. Ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 8 garis miring PHP garis datar 14 Maret 2016 bertanggal 21 Januari 2016, paragraf 3.1 tolong isi turun sampai dengan paragraf 3.215 dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak 2015. Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2015 dimaksud mutatis berlaku pula terhadap permohonan aku. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.1 sampai dengan 3.2 di atas, Mahkamah berpendapat A. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat 3 Undang-Undang 10 2016, yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Dengan kata lain, secara kontrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu memaksa Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang Undang-Undang 10 2016. Sekali Mahkamah terbukti untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi presiden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis, constitutional democratic state. B. Bahwa dalam hubungannya dengan pasal 158 Undang-Undang 10 2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sebab mengesampingkan
mengesampingkan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sama artinya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan nomor 58 dan sendiri PUU 13 Romawi 2015 bertanggal 9 Juli 2015 dan BMK 1 2016 sebagaimana telah diubah dengan BMK 1 2017. Demikian pula, tanpa mencampur adukan kedudukan mahkamah sebagai pelaksana sementara undang-undang, indikasi Undang-Undang 10 2016, dan kedudukan mahkamah sebagai pengadil undang-undang, atau kedudukan mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pengesampingan keberlakuan satu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh mahkamah tatkala mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh konstitusi, indikasi pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bukan tatkala mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang sebagaimana hal dalam perkara akul. Oleh karena itu, mahkamah tidak sependapat dengan dalil pemohon yang dengan dalil menegakkan dalam tanda petik maksa untuk satu pihak mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaedah-kaedah kebenaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan, dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 Undang-Undang 10 2016 dan memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi mohon dalam permohonan aku. Kewenangan mahkamah menimbang bahwa pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan dihadiri oleh Mahkamah Konstitusi sampai bentuknya badan peradilan khusus. Selanjutnya pasal 157 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan alat penetapan hasil pemilihan suara oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten kota kepada Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa permohonan pemohon aku adalah permohonan keberatan terhadap KIP Kabupaten Nagan Raya nomor 11 KPTS dan sebagainya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Nagan Raya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 1 angka 27 serta pasal 5 ayat 1 dan ayat 4 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 2017 sebagai berikut, bahwa pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Bahwa pasal 5 ayat 1 PMK Nomor 1 2016 menyatakan permohonan pemohon diajukan kepada mahkamah paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU atau KIP provinsi atau KPU KIP kabupaten kota. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 5 ayat 1 PMK Nomor 1 2016 bagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 2017 tentang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nagan Raya tahun 2017 paling lambat 3 hari kerja sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa pasal 1 angka 27 PMK Nomor 1 2017 menyatakan hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Selanjutnya pasal 5 ayat 4 PMK Nomor 1 2017 menyatakan permohonan pemohon diajukan kepada mahkamah paling lambat 3 hari kerja dihitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU KIP provinsi atau KPU KIP kabupaten kota, dan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan
pukul 24.00 WIB bahwa hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Nagan Raya diumumkan oleh termohon berdasarkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya nomor 11 KPPS dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Nagan Raya tahun 2017 hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 16.30 WIB. Ide bukti B1 dan seterusnya. Bahwa tenggang waktu 3 hari kerja tidak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 24.00 WIB. Menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepanitiaan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 21.35 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 9/4/MK/2017 sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi yang terkait mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Apakah pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 157 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta Pasal 2 huruf A dan Pasal 3 Ayat 1 PMK 1 Tahun 2016. 2. Apakah pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 7 Ayat 2 huruf A PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017. Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 157 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 2 huruf A dan Pasal 3 Ayat 1 PMK Nomor 1 2016 menyatakan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang 8 2016, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Pasal 157 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 huruf A PMK Nomor 1 2016, para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah A. Pemohon. Pasal 3 Ayat 1 PMK Nomor 1 2016, pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf A adalah A. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, B. Pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau C. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Bahwa keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya nomor 30 KPPS dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Nagan Raya tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016 menyatakan menetapkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Nagan Raya tahun 2017 sebagai berikut. 1. Faisal A. Kupsi ST dan Mustafa ST. 2. Nur Ali ST dan Suryanto ST. 3. Nur Hewan Muhammad Jahed dan Samsul Bahri BC.
4. Daerah Jaumangan SKMH dan Haji Said Junaidi SE. 5. KM Jamin Idah SE dan Halidin SE, serta keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya nomor 31 KPDS dan seterusnya tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Nagan Raya tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016 menetapkan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Nagan Raya tahun 2017 adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 pasangan calon Dekharan Said Junaid SE. Nomor urut 2 pasangan calon Faisal Mustafa Husni. Galong demi baca. Pasangan calon Oh, dengan baca. Tapi yang Aryo itu Paulo dua itulah. Hah? nomor urut 4 pasangan calon Oh, kalau betul. Galong boleh. dan Suryanto SE. Kami baca di ujung ni ba Facebook mo. Pasangan calon Dari arah tang. Jamin Idah SE dan Halidin Boleh. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan dan pasal 7 ayat 2 huruf A Perda nomor 1 2016 huruf A dianggap dibacakan. Pasal 7 ayat 2 huruf A Perda nomor 1 2016 huruf A dianggap dibacakan. Jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan atau DAK 2 semester 2 tahun 2016 pertanggal 31 Desember 2015 adalah 165.822 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak dapat mengajukan permohonan perselisihan nasib pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nagan Raya tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari 96.915 suara atau total suara sah sama dengan 1.935 suara, bahwa perolehan suara pemohon adalah 35.474 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 44.356 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 44.356 suara dikurangi 30.474 suara sama dengan 8.882 suara atau 9,18%, sehingga lebih dari 1.935 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Nagan Raya dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nagan Raya tahun 2017, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan pasal 7 ayat 2 huruf A PMK Nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 tahun 2017, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan untuk mengajukan perkara akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diberikan di atas Mahkamah Kesimpulan, 1. Mahkamah Kewenangan 2. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di peraturan perundangan. 3. Eksepsi pemohon dan eksepsi pihak terkait dengan hukum atau legal standing pemohon beralasan tertutup. 4. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. 5. Eksepsi lain dari pemohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur,
Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang dan seterusnya yang kami bacakan. Amanat putusan mengadili 1. Mengaturkan eksepsi termohon, eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum atau diperiksa pemohon. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian. Akhir oleh 8 hakim konstitusi yaitu Hidayat selaku Ketua Mahkamah Agung, Usman Mariam Farida Ejati, Akan clear ya. Clear ya. masih sebagai anggota. Kamis tanggal 23 bulan Maret tahun 2019 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi tahun 2019. Ditolak. April tahun 2019 selesai diucapkan pada pukul 10.15 yaitu 8 hakim konstitusi kegiatan dan dihadiri oleh Samsudin Yoro sebagai paling demokrasi dan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya termohon. Berikutnya perkara nomor 24. Putusan nomor 24 dari Spirit PHT Bupati Kota Maulida demi keadilan berdasarkan yang mengadili pada tingkat pertama terakhir menjatuhkan putusan pada perkara provinsial hasil pemilihan bupati Kabupaten Aceh Utara yang diajukan oleh Cikgu kat Waceh saya mau. Babi you memang dorang tu. Cikgu kat Waceh, dia bawa pegang. Saya pegang kat Waceh, dia pegang. berdasarkan